Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sihotang dengan NRP 1940100174. Saya dari kelas 19 Manajemen D. Di sini saya akan membahas tentang mengelola tenaga penjualan dan mengevaluasi dampak promosi guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Mengelola tenaga penjualan. Manajer penjualan adalah seorang individual yang mengelola kelompok perwakilan penjualan atau salesman. Ada beberapa aktivitas untuk mengelola tenaga penjualan atau salesman, yaitu 1. Penetapan tujuan atau goal setting. Goal setting atau penetapan tujuan merupakan dasar dari semua aktivitas divisi penjualan, seperti strategi penjualan yang disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian dibentuklah tim penjualan lengkap dan strukturnya untuk menjalankan strategi tersebut, dan dibuatlah sistem dan prosedur sebagai pedoman pelaksanaan operasional penjualan. Misal, jika salah satu goal yang ditetapkan adalah menciptakan penjualan melalui saluran distribusi yang modern, maka perusahaan membutuhkan formasi tim yang menguasai key account, terutama modern outlet, seperti memahami trading term dari modern trade, space management, dan lain sebagainya. Demikian juga jika salah satu goal setting perusahaan adalah mencapai penjualan melalui pengeceran pasar atau sektor tradisional, maka tim penjualan yang dibutuhkan adalah mereka yang memahami pasar tradisional. Aktivitas berikutnya dari manajemen tenaga penjualan adalah melakukan proses rekrutmen, yaitu mencari, memilih, dan melakukan seleksi untuk mendapatkan kandidat yang sesuai kebutuhan. Hal yang dilakukan dalam rekrutmen: yang pertama, pilih kandidat yang tepat. Kedua, siapkan kontrak kerja yang sesuai. Ketiga, susun sistem remunerasi yang kompetitif. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan program pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu yang pertama, induksi dasar. Yang kedua, berikan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan. Yang ketiga, berikan pembinaan yang berstruktur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, aktifkan morning dan evening session. Yang keempat, ada tujuan tim penjualan atau sales team objektif. Di departemen penjualan, tujuan atau objektif dari tim penjualan adalah untuk menjalankan strategi penjualan agar target penjualan bisa tercapai dan terlampaui. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di manajemen penjualan sehubungan dengan tujuan tim penjualan, yaitu yang pertama, menetapkan target penjualan. Yang kedua, gunakan indikator kinerja utama atau key performance indicators. Yang ketiga, lakukan monitoring secara periodik. Yang kelima, ada pengorganisasian tim penjualan, di mana melakukan pengaturan terhadap tim penjualan atau organizing the sales team. Ada beberapa aktivitas pokok untuk mengatur tim penjualan, diantaranya yaitu 1. Detailkan strategi penjualan menjadi rencana aktivitas atau program kerja. Strategi penjualan seringkali bersifat global, harus di breakdown atau didetailkan menjadi beberapa aktivitas atau program kerja yang bersifat teknis. Yang kedua, tetapkan tanggung jawab untuk setiap tipe outlet, kategori produk, atau wilayah penjualan. Yang ketiga, tetapkan aturan dasar untuk meningkatkan tanggung jawab dalam perusahaan yang bergerak dalam penjualan, distribusi, dan pemasaran. Peran dan tanggung jawab dari setiap sales force harus jelas. Dalam manajemen tim penjualan, harus dibuat struktur yang jelas, siapa yang bertanggung jawab atas apa kepada siapa. Dan yang terakhir, monitoring aktivitas penjualan. Semua aktivitas sales force harus dirangkum dalam satu laporan, yang biasa disebut laporan aktivitas atau laporan penjualan, yang memiliki periode harian, mingguan, dwi-mingguan, bulanan, triwulan, dan seterusnya. Yang keenam, ada memotivasi tim penjualan. Sales team adalah mereka yang bekerja di lapangan yang penuh dengan tekanan, bekerja dengan target yang ketat, dan harus bertemu dengan berbagai karakter konsumen dan pelanggan yang berbeda-beda.
sehingga sales team seringkali mengalami demotivasi, down, dan putus asa, apalagi jika menghadapi banyak penolakan dan target yang sangat sulit untuk dicapai. Support dan motivasi dari manajemen sangat dibutuhkan agar tim penjualan bisa melakukan effort dengan maksimal. Itulah sebabnya motivasi dan support merupakan bagian dari aktivitas manajemen tim dan penjualan. Cara mengelola tenaga penjualan. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang produk, manfaat, dan cara penjualannya. Yang kedua, memotivasi tenaga penjualan untuk menangani keluhan pelanggan dan produk pesaing. Yang ketiga, membagi wilayah atau daerah penjualan. Jika daerah penjualan luas dan mempunyai beberapa tenaga penjualan. Yang keempat, berikan contoh mengevaluasi hasil penjualan saat ini dan masa yang akan mendatang. Yang kelima, mempertimbangkan perencanaan untuk memperluas geografis pasar. Yang terakhir, ada mengevaluasi dampak promosi. Untuk mengevaluasi dampak promosi, maka terlebih dahulu perusahaan membuat sasaran atau target yang dapat diukur apabila promosi akan dilakukan. Seperti contoh yang ada di PowerPoint. Dengan mengadakan promosi selama 1 bulan dan biaya sebesar 5 juta rupiah, maka diharapkan penjualan akan naik sebesar 20% dari penjualan bulan sebelumnya. Jika target penjualan tersebut gagal atau tidak tercapai, maka perusahaan harus mengevaluasi apakah strateginya yang salah atau faktor di luar perusahaan, kondisi ekonomi yang buruk. Terima kasih.